Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri baik-baik. Jangan sampai banyak berbuat salah seperti kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Lut. Kalau ada orang mengingatkan seperti Nabi Syuaib mengingatkan umatnya, maka jangan sampai kemudian kita melecehkan orang yang mengingatkan itu. Salat berjamaah lebih utama dibandingkan dengan sendirian. Pahalanya 27, yang sendirian 1 nilainya 10. Di Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan 1 kali hasanah, perbuatan baik, maka nilainya 10. Salat disebut dengan hasanah. Quran surah ke-11 ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Tunaikan salat di antara 2 ujung siang sampai dengan ke malam, termasuk subuhnya. Sungguh salat itu jika dikerjakan keseluruhannya, kata Allah, itu namanya hasanat. Bentuk jamak dari hasanah. Setiap perbuatan hasanah disebutkan di Quran surah Al-An'am tadi ayat 160, poinnya 10. Jadi kalau Anda kerjakan sekali salat dapat poin 10. Tapi kalau berjamaah kalikan 27, 270. Masya Allah, baru bangun tidur, sholatnya berjamaah, berarti levelnya naik daripada iman yang standar. Kalau dikerjakan di masjid, di hadis Muslim, baru datang saja belum sholatnya, sudah mendapatkan 25 poin lagi. Jarak poinnya kata Nabi, 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Itu belum sholatnya. Baru datang, kemudian dia niat untuk ibadah, sudah mendapatkan 25. Nah, saya ingin bersyukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian orang yang hidup di muka bumi, maka kali ini kita diberi kesempatan langsung menunaikan salatnya, pembuktian iman kita dengan cara berjamaah dan ditunaikan di masjid. Maka jaga kemudian level ini, jangan Anda turunkan lagi di kesempatan salat berikutnya. Kadang-kadang subuhnya Allah sudah naikkan ke level tertinggi, zuhurnya Anda turunkan. Kalau subuh bisa berjamaah, kenapa zuhurnya sholat sendirian? Kalau memungkinkan kita kejar jamaah, ambil levelnya, pertahankan kemudian. Apalagi tadi diingatkan dengan dibacakan surah Hud, surah ke-11, tadi imam bacakan dari ayat ke-86 sampai dengan ayat 95. Di situ kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri baik-baik. Jangan sampai banyak berbuat salah seperti kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Lut. Kalau ada orang mengingatkan seperti Nabi Syuaib mengingatkan umatnya, maka jangan sampai kemudian kita melecehkan orang yang mengingatkan itu. Dulu para nabi mengingatkan, sekarang ada ustaz-ustaz, ada para ulama, ada kiai, ada habaib. Kata Allah, jangan lihat latar belakang mereka dari status sosialnya. Nabi Syuaib pernah disoal, engkau kan keluarganya keluarga biasa, bukan keluarga terhormat, ngapain mengingatkan kami? Jadi ada orang-orang yang merasa status sosialnya tinggi sehingga tidak butuh dengan peringatan. Itu sudah ada di masanya Nabi Syuaib alaihissalam. Ya. Apa yang terjadi kata Nabi Syuaib? Maka siapa yang lebih tinggi dibandingkan dengan Allah? Allah yang menitipkan padamu kekayaan, Allah yang menitipkan padamu kedudukan. Allah mengutus aku untuk mengingatkan kau bagaimana cara menempatkan kedudukan dan kekayaan itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka jika Anda menyoal saya, kata Nabi Syuaib, maka sama dengan Anda menyoal Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang mengutus saya. Karena itu teman-teman sekalian, diingatkan dalam ayat tadi kepada 2 hal. Pertama, kepada setiap pendakwah, ya, juga kalangan ustaz, para ulama, para habaib, para kiai, untuk memperbaiki niat, untuk meniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. In uridu illa al-islah wa ma taufiqi illa billah, di ayat 88-nya. Kata Nabi Syuaib di lisannya alaihi salam, tidak ada niat dari setiap orang yang mengajak untuk mendekat kepada Allah kecuali niat utamanya islah. Ikhlas karena Allah untuk memperbaiki diri dan memperbaiki umat. Arahkan kepada umat. Ya, bukan datang kemudian untuk mengajar mengharapkan status sosial, popularitas, cari amplop, cari jamaah dan sebagainya. Perbaiki niat. Karena itu antum dorong ustaz didoakan. Doakan para ustaz, doakan kami, doakan saya supaya ikhlas, ya, tidak fokus pada urusan dunia, hanya berlomba cari jamaah, cari popularitas, ya, mencari materi dan sebagainya. Ikhlas mintakan. Demikian juga dengan antum, islah itu artinya, ya, wazannya bukan dari salaha, tapi aslaha yuslihu.
Kalau salaha sudah baik. Tapi kalau aslaha selalu berusaha baik. Aslaha yuslihu, selalu berusaha baik. Jadi usahakan, kata Al-Quran, setiap ada waktu berganti lebih baik daripada sebelumnya. Coba cek yang kemarin. Ya, antum jamaah berapa kali kemarin? Dari sholat 5 waktu ukur subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh jamaah enggak? Ya, zuhur jamaah enggak? Sampai dengan asar, maghrib, isya. Kalau tahu kemarin dari 5 waktu cuma 3 yang jamaah, maka sekarang siapkan 5-5-nya jamaah. Lebih baik daripada kemarin. Kemarin baca Quran berapa ayat? 2 ayat, 3 ayat, 1 halaman, 2 halaman. Lebih baik daripada kemarin. Kemarin 1 ayat, sekarang 2 ayat. Kemarin 1 halaman, sekarang 2 halaman. Jadi kalau Allah berikan sekarang untuk memperbaiki yang kemarin, belum dimanfaatkan juga, Anda butuh berapa hari lagi untuk bisa merubah diri lebih baik. Karena perlombaannya semakin hari itu semakin ketat, Pak, Bu. Ini sekarang saya perhatikan ada peserta karantina aja, umurnya masih muda. Anda bayangkan dalam 11 hari dia sudah menghafal 24 juz. Anak masih muda. Ada anak 9 tahun, 10 tahun, 16 tahun menghafal Quran, berusaha untuk mendapatkan Quran untuk bekal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berjuang 11 hari dapat 24 juz. Anda diberikan 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Untuk baca aja belum punya waktu. Anda butuh berapa tahun lagi? Dan Anda mengharapkan surga gitu. Itu mahal. Butuh perjuangan. Jadi kalau sudah puluhan tahun belum bisa memperbaiki diri, ya apa yang Anda banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Perjuangannya semakin ketat. Perlombaannya sengit. Jadi kalau kita nggak mulai sekarang, tertinggal. Dan butuh berapa lama lagi? Maka itu kita selalu diajarkan doa yang tersambung dalam riwayat yang sahih ya kepada orang-orang sebelumnya. Ya Allahumma asli ahwalana, Allahumma asli ahwalana. Karena selalu dalam Al-Quran ketika kita ingin kembali kepada Allah diikuti kalimat islah. Taba wa aslaha, taba wa aslaha. Orang tobat itu selalu islah, memperbaiki dirinya. Karena itu sebelum kita memulai kajian, kita coba ingin kuatkan dulu keimanan kita kepada Allah dengan komitmen. Setiap ada waktu berganti, jangan tunggu esok hari. Rencanakan buat nanti. Siang, apa yang Anda akan kerjakan dari amal saleh. Asar, ada rencana amalan apa? Tuliskan. Kalau perlu bikin kalender kegiatan kita. Bikin tahapan jangka pendeknya, menengahnya, jangka panjangnya. Apa yang akan kita lakukan di hari ini? Besok apa yang akan kita kerjakan? Untuk pekan depan seperti apa? Rencanakan dulu. Ketika kita niatkan, pahala dituliskan. Walaupun amal itu belum kita kerjakan. Niatkan malam ini insya Allah saya tahajud. Begitu maghrib meninggal. Tapi beruntungnya kita kalimat Nabi SAW di Al-Bukhari. Nomor hadis yang pertama. Riwayat dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ternyata pahala dituliskan bukan pada amal yang telah kita kerjakan. Itu bonusnya. Tapi pada niat yang telah kita tanamkan. Itu awal mula pahala diberikan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Sungguh semua perbuatan yang kita kerjakan itu. Perhatikan detailnya kalimat Nabi, diksinya indah tuh. Kata Nabi, "Ana afsahul Arab baina anni min Quraisy." Saya orang Arab yang paling fasih. Orang Arab yang paling fasih itu otomatis pembicaraannya selalu lekat dengan balaghah. Balaghah memiliki 3 jenis turunan ilmu. Ada ma'ani, 2 bayan, 3 badi'ah. Ma'ani adalah memilih diksi, pilihan kata yang sesuai dengan konteks. Pas pilihannya. Nabi tidak mengatakan innamal af'alu. Tapi Nabi mengatakan innamal a'malu. Innamal a'malu. Ingat, beda antara a'mal dengan af'al. A'mal jamak dari kata amal. Af'al jamak dari kata fa'al. Amal itu kalau disertakan atau ditunjukkan pada perbuatan, itu umumnya mengacu pada perbuatan makhluk, hamba, yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau disebutkan kalimat amal, jamak dari kata amal. Tidak disebutkan kata amal kecuali menunjuk pada perbuatan makhluk. Makhluk, hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kalimat fa'al itu khususnya hanya ditujukan kepada Khaliq Allah saja. Kalau disebutkan pada hamba, berarti menunjuk pada perbuatan negatif. Hanya disebutkan pada perbuatan Allah saja. Karena itu di Quran disebutkan, Wallahu yaf'alu ma yurid. Bukan ya'malu. Karena perbuatan Allah tidak dimintai pertanggungjawaban oleh siapapun.
Tapi manusia menggunakan kalimat amal. Amal. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Menggunakan amal. Kenapa disebut amal? Karena semua yang kita kerjakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.